Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang protozoa Entamoeba histolica dengan mata kuliah parasitologi, dosen pembimbing Pak Imam Bagus Sumatri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Aryati Tirta Tarigan dengan NIM 211501025. Dengan saya Dwi Putri Yolanda Barus dengan NIM 211501035. Perkenalkan, nama saya Ijra Miral Teresia Siregar dengan NIM 211501054. Dan dua teman kami lagi bernama M. Andriansyah Soekarno dengan NIM 211501011 dan Jessica Ivana Sirait dengan NIM 211501069. Selanjutnya, yang pertama kali kita bahas adalah klasifikasi dari Entamoeba histolitica. Menurut Scaudin pada tahun 1903, Entamoeba histolitica memiliki kingdom protozoa dengan filum protozoa, subfilum Sarcodina, kelas Lobosa amobas atau amibes, ordo Amobida, famili Entamoebidae dengan genus Entamoeba dan spesies Entamoeba histolitica. Selanjutnya ada morfologi dari Entamoeba histolitica. Entamoeba histolitica sendiri itu memiliki 3 stadium atau 3 tahapan. Yang pertama itu bentuk histolitica. Bentuk histolitica memiliki ukuran 20-40 mikron dan inti entamoebanya terdapat di endoplasma yang berbutir halus dan tidak mengandung bakteri atau sisa makanan, tetapi mengandung sel darah merah. Bentuk kista ini patogen dan dapat hidup di jaringan usus besar, hati, paru, otak, kulit, dan vagina. Bentuk ini berkembang biak secara belah pasang di jaringan dan dapat merusak jaringan tersebut sesuai dengan nama spesiesnya. Yang kedua adalah bentuk minuta atau bentuk pokok. Dia itu dengan besaran 10-20 mikron dengan inti entamoeba terdapat pada endoplasma yang berbutir-butir. Endoplasmanya tidak mengandung sel darah merah tetapi mengandung bakteri sisa makanan. Kemudian ada bentuk kista. Bentuk kista ini dibentuk di rongga usus besar dengan ukurannya 10-20 mikron. Dia berbentuk bulat lonjong, mempunyai dinding kista, dan ada inti entamoebanya. Pada bentuk ini biasanya itu berinti 1 atau 2, ada pula berinti 2. Di dalam intinya terdapat benda kromatid yang cukup besar, jadi dia menyerupai lisong dan terdapat vakuola glikogen. Kromatid dan vakuola glikogen itu adalah tempat cadangan makanan. Karena itu terdapat pada kista muda, namun kista matang tidak ada vakuola glikogen dan juga tidak ada kromatid. Penyakit yang disebabkan oleh Entamoeba histolitica adalah amoebiasis. Nah, amoebiasis ini atau yang disebut juga dengan amoebiasis merupakan infeksi yang disebabkan karena parasit Entamoeba histolitica pada usus manusia. Amoebiasis ini adalah penyebab utama ketiga kematian akibat penyakit parasit di seluruh dunia. Penyakit ini sering ditemukan di negara berkembang dengan iklim tropis dan subtropis. Frekuensi infeksi amoebiasis meningkat pada daerah yang memiliki sanitasi buruk dan banyak ditemukan pada golongan masyarakat ekonomi rendah, kekurangan gizi, daerah penduduk yang padat, dan lingkungan yang kurang sehat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan membahas patologi klinis oleh protozoa ini oleh Ezra Mirael. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang patologi klinis dari Entamoeba histolitica. Umumnya seseorang yang terinfeksi oleh Entamoeba histolitica itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Akan tetapi ada juga yang dapat menimbulkan penyakit dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Yang pertama itu diare akan didahului dengan kontak antara stadium trophozoid entamoeba dan sel epitel kolon melalui antigen gal atau galnukleotin yang terdapat di permukaan trophozoid. Antigen ini terdiri dari 2 kompleks disulfida, yang kedua rantai tersebut dihubungkan dengan protein. Yang kedua itu nanti sel epitel usus yang berikatan dengan trophozoid akan berikatan tidak bergerak dalam waktu beberapa menit, yang kemudian akan menghilang. Lalu invasi ameba berlanjut menuju jaringan ekstrasel melalui sistem proteinase yang dikeluarkan oleh trophozoid.
Sistem proteinase ini akan melisiskan matriks protein ekstrasel, sehingga nantinya intervensi trofozoid ke jaringan submukosa akan mudah. Trofozoid akan menembus dan bersarang di submukosa dan membuat kerusakan yang lebih luas pada mukosa usus. Akibatnya terjadilah luka yang disebut dengan ulkus ameba. Bentuk klinis amebiasis yang banyak dikenal adalah amebiasis intestinal atau amebiasis kolon atau usus, dan amebiasis ekstraintestinal. Amebiasis ekstraintestinal ini biasanya terjadi pada abses hati. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas gejala Entamoeba histolytica. Gejala amebiasis lebih spesifik daripada gejala umum adanya parasit dalam tubuh. Beberapa di antaranya adalah feses cair, perut rasa kram, dan sakit perut. Namun, kebanyakan orang dengan penyakit ini akan mengalami gejala signifikan. Gejalanya biasanya muncul setelah 2-4 minggu infeksi, atau mungkin butuh beberapa bulan untuk mendeteksi penyakitnya. Gejala umum amoebasis termasuk, pertama itu ada diare 10 hingga 12 kali per hari, diare disertai darah, kram perut, buang air besar yang kental, gas dalam perut, gejala yang umum seperti demam, sakit punggung, dan lelah. Selanjutnya itu ada zat aktif pada parasit yang disebut sebagai trofojit menembus dinding usus. Mereka akan memasuki aliran darah dan berpindah ke berbagai organ lain. Zat tersebut dapat berakhir di organ hati, jantung, paru-paru, otak, ataupun organ lainnya. Jika trofojit menyerang organ dalam, akan beresiko mengalami abses, infeksi, penyakit parah, dan kematian. Jika parasit menyerang lapisan usus, itu bisa menyebabkan disentri amoeba. Kondisi tersebut adalah bentuk amebiasis yang lebih berbahaya. Disentri amoeba menunjukkan gejala tinja berair dan berdarah serta kram perut parah. Selanjutnya, kami akan membahas pengobatan dan pencegahannya. Penderita amebiasis harus diobati dengan atau tanpa gejala. Obat-obat amebiasis dibagi atas 2 grup, yakni luminal amebisides dan tisu. Amebisides termasuk golongan yang pertama adalah idoquinol dan diloxadin furoat, dan termasuk golongan kedua adalah metronidazole, kloroquine, dan dehydrometin. Belum pernah dilaporkan resistensi terhadap obat-obatan ini. Banyak cara dalam penularan parasit ini dan banyak pula cara untuk menanggulanginya. Pertama, setiap penderita harus diobati, termasuk symptomless carrier. Kedua, karena media air sangat penting peranannya dalam penularan, maka perlu diperhatikan kebersihan suplai air minum. Hal ini akan berhubungan dengan jarak jamban dari sumur. Ketiga, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. Keempat, menghindari penggunaan pupuk tinja untuk tanaman. Kelima, hal-hal lain yang berhubungan dengan vessel-borne infection. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.